Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok terakhir akan mempresentasikan pasar modal. Saya Nurul Aisyah Rahmadani Suat. Saya Faradila Gista. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, seperti saham, obligasi, warrant, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option future, dan lain-lain. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek-efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama, sebagai sarana bagi perdanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat permodal atau investor. Baik, di sini ada jenis-jenis pasar modal. Pasar modal tersendiri terdapat beberapa jenis berdasarkan waktu dan transaksinya. Pasar modal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Pasar perdana berada di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya di masyarakat sebelum dicatat ke bursa efek. Pasar sekunder juga adalah pasar kelanjutan dari pasar perdana di mana efek-efek yang telah dicatat di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder berdiri kesempatan pada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana, di pasar ini transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor dan dengan satu investor lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga transaksi perdagangan berjalan lancar dan stabil. Lembaga penunjang ini terdiri dari yang pertama ada Biro Administrasi Efek, merupakan lembaga resmi yang telah diperoleh izin dari OJK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang kedua ada Bank Kustodian, merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen bunga dan hak-hak lainnya. Menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Baik, di sini ada yang ketiga, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang, bertugas antara lain menghadirkan rapat umum obligasi dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan emiten. Aksi koperasi adalah pihak mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang, tugasnya antara lain menghadiri rapat umum pemegang obligasi dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan emiten. Selanjutnya ada studi kasus kejatuhan saham PT Gojek, Tokopedia atau TBK. Permasalahannya kinerja keuangan yang buruk. Setelah IPO, laporan keuangan menunjukkan kerugian yang lebih besar dari yang diperkirakan, menimbulkan keraguan di kalangan investor. Selanjutnya ada ketidakpastian pasar. Gejolak ekonomi global termasuk inflasi tinggi dan peningkatan suku bunga membuat investor lebih berhati-hati. Lalu ada persaingan yang ketat. Munculnya persaingan buruk di sektor teknologi dan e-commerce semakin menekan pangsa pasar global. Penyelesaiannya ada yang pertama, restrukturasi bisnis. GoTo melakukan evaluasi ulang strategi bisnis dan melakukan efisiensi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada diverifikasi layanan, mengembangkan layanan baru dan memperluas penawaran yang sudah ada untuk menarik lebih banyak pengguna. Selanjutnya ada peningkatan komunikasi dengan investor, manajemen perusahaan untuk transparan dalam komunikasi mengenai rencana strategis dan kondisi keuangan perusahaan. Hasilnya, setelah serangkaian langkah restrukturisasi dan upaya untuk meningkatkan kinerja, saham GoTo menunjukkan tanda-tanda stabilitas meskipun masih dalam pengawasan investor. Baik, di sini ada kesimpulan.
Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan ke sektor-sektor produktif. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha, sementara investor memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan imbal hasil. Namun pasar modal juga menghadapi tantangan seperti Volatilitas harga, resiko investasi dan dengan perlunya regulasi yang efektif untuk melindungi investor, peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat, dan transparansi informasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari pasar modal. jalan-jalan ke Bekasi. Sekian dan terima kasih.